Hai Bunda, Assalamualaikum. Ini tuh aku lagi mau masak Bun, tapi ngeliat dapur ternyata berantakan banget. Sebenarnya tuh sebelum tidur aku udah bersih-bersih dapur loh, tapi pas aku bangun di pagi hari ternyata berantakan lagi. Nggak taunya anak-anak sama suami aku, mereka berkreasi di dapur tadi malam. Kan nggak bisa ya kalau lagi masak bentukannya dapur kayak gini, sumpek banget nggak sih? Padahal aku udah bilang berkali-kali sama penghuni rumah ini, tolong ya kalau misalnya habis aktivitas di dapur tuh diberesin. Ini ada panci bekas masak air buat mandi, ada teko bekas masak air buat bikin susu, wajan bekas bikin nasi goreng juga nggak disimpan di tempatnya. Maksud aku tuh ya, kalau kalian nggak bantuin aku nyuci piring bekas kalian masak atau aktivitas di dapur, ya minimal taruh aja di pencucian piring biar aku yang nyucinya gitu loh. Nah kan jadi ngomel, abis deh bunda-bunda yang dengerin omelan aku. Ini juga sekalian aku beresin bekas piring yang udah aku cuci sebelumnya ya, jadi biar nggak ketimpa gitu sama nanti kalau aku nyuci piring lagi. Jadi ini aku beresin sekalian. Oh iya bunda-bunda, semoga nggak ke distract dan keganggu ya sama suara voice over aku yang di belakangnya ada backsound ayam berkokok melulu dari tadi. Ya harap maklum ya bun, namanya juga tinggal di kampung. Lanjut topik yang tadi, ini kenapa lagi ada sikat gigi segala di sini? Ya emang sih kita tuh belum ada wastafel yang khusus buat nyuci muka dan sikat gigi gitu di rumah. Tapi kan minimal kalau habis pakai langsung balikin lagi ke tempatnya nggak sih? Terus ini lanjut, aku mau beresin meja makan yang super berantakan ini. Jangan kaget bunda, beginilah penampakan meja makan dan dapur aku setiap harinya. Aku tuh di rumah punya 3 bocil sama 1 bayi ya bun. Nah yang para bocil ini sering bawa pasukan buat main di rumah. Tapi bukan maksudnya aku ngelarang anak-anak aku buat main sama teman-temannya di rumah ya bun, nggak kayak gitu. Maksud aku kalau misalnya mereka habis main di rumah, ya mbok ya diberesin gitu kan. Ya semampunya mereka aja sih maksud aku. Ini bukannya aku nuntut teman-temannya juga buat beresin, enggak sih. Maksud aku ya anak aku sendiri gitu minimal. Tapi ya namanya anak-anak tahu sendiri lah bun, dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali juga. Ya pertama-tama didengerin, habis didengerin dikerjakan dah tuh. Tapi ntar mulai lagi dah tuh kumat. Ya kayak gitulah namanya juga anak-anak ya. Ngasih taunya itu harus nggak pernah bosan. Salah satu tugas terberat ibu ya ini sebagai orang tua, kita tuh harus nasihatin anak ya, ngasih tahu, ngajarin mereka. Termasuklah hal-hal receh yang mungkin mereka anggap nggak terlalu penting, tapi sebenarnya ini penting banget buat bekal mereka nanti. Jadi aku berusaha sebisa mungkin buat selalu ngasih tahu anak-anak, buat bantu beresin rumah, walaupun sebenarnya tetap aku juga sih yang ngerjain ujung-ujungnya. Nggak apa-apa ya bunda, repot-repot dulu di awal, namanya mendidik ya pasti butuh pengorbanan dong. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, dan berbagai macam pengorbanan lainnya. Oke bunda, ini lanjut. Aku mau masak ya, karena udah beresin tadi dapurnya. Sekarang udah lega, jadi sekarang aku mau masak. Hari ini aku mau nyobain resep dari TikTok, namanya ayam marinasi gitu, yang langsung digoreng. Jadi ini tuh nggak perlu diungkep dulu bun. Yang pertama kita siapkan desaku marinasi. Terus ini ada merica bubuk. Terus ada bawang putih yang dihaluskan. Terus di sini aku pakai cabai bubuk juga, tapi sedikit aja supaya agak ada pedes-pedes sedikit aja gitu. Tapi anak-anak tetap bisa makan. Untuk takarannya, setiap yang tadi aku sebutin itu kita ambil 1 sendok teh aja. Nah untuk cabai bubuknya ini seperti yang aku bilang tadi, aku nggak pakai banyak-banyak ya. Oke, kira-kira segini aja udah cukup. Lalu di sini ada tepung maizena. Tepung maizenanya ini 1 sendok makan aja ya bun. Nah, sesuai resepnya ini aku pakai 1 telur ayam. Terus ini tinggal dikocok-kocok aja sampai semuanya tercampur rata ya bun. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kita marinasi dulu selama kurang lebih 2 jam. Atau kalau lagi nggak buru-buru juga boleh sekitar 1 malaman dimarinasi, dimasukkan ke dalam kulkas. Nah ini dia penampakan ayam yang udah aku marinasi selama lebih kurang 2 jam ya bun. Oke, ini udah siap, tinggal kita goreng deh. Jangan lupa pastikan minyak gorengnya itu harus benar-benar udah panas kayak gini ya. Dan untuk minyak gorengnya juga usahakan banyak kayak gini ya bun, dengan wadah yang kecil tapi dia tuh dalam gitu. Tujuannya biar saat menggoreng ini semua ayamnya bisa kerendam gitu, sehingga nanti hasilnya biar matang merata. Karena kan ini nggak kita ungkep ya, jadi benar-benar harus matang sampai ke dalam-dalam, jangan sampai ada yang mentah. Nah jangan lupa dibolak-balik kayak gini. Dan pastikan untuk apinya itu pada saat menggoreng kayak gini tuh harus benar-benar api yang kecil banget gitu ya bun, biar dia itu nggak gosong di luar tapi tetap matang di dalam. Oke, ini ayamnya udah mateng, jadi langsung aja aku angkat. Nah, di mana-mana tuh kan harusnya angkat dan tiriskan gitu ya bun. Tapi berhubung peniris aku tuh udah rusak dan aku belum beli yang baru, jadinya udah kita langsung angkat aja dan langsung wadahin kayak gini. Nah, ini tuh beneran mateng banget sampai ke dalam-dalamnya bunda. Ternyata bikinnya gampang banget dan sat-sat gitu ya bun. Yang bikin lama itu apanya? Marinasinya. Tapi rasanya ini tuh enak banget, dijamin anak-anak pasti suka deh. Oke, sekarang aku mau liatin hasilnya ya.
Enak banget. Recommended banget, Bunda harus cobain deh di rumah. Oke, masak lauknya udah, tapi nggak afdol deh kayaknya kalau kita nggak masak sayur, karena aku itu tim yang harus masak sayur setiap hari. Dan jujur Lia, aku tuh lebih suka sayur-sayuran kampung kayak gini, Bun. Nah, hari ini aku mau masak genjer. Ini tadi genjernya cuman aku potong-potong sama langsung aku cuci dan langsung dioseng aja kayak gini. Bunda-bunda ada yang pernah masak genjer nggak? Nah, buat bunda-bunda yang belum terbiasa makan sayur genjer ini dan kalau mau cobain masak, saran aku di awal itu diremas-remas pakai air garam dulu ya, Bun. Katanya bisa ngilangin atau ngurangin lah minimal rasa pahit dan getir dari sayur genjer ini. Tapi kalau buat bunda-bunda yang udah terbiasa makan sayur genjer ini kayak aku, nggak perlu lagi tuh yang namanya diremas-remas air garam. Langsung dicuci bersih aja, terus langsung dimasak. Itu tuh kalau menurut aku udah sama sekali nggak ada rasa pahit-pahitnya. Malahan rasanya enak banget. Nggak tahu ya, aku tuh kayaknya seneng gitu kalau misalnya ngerasakan sayur yang memang asli dari rasanya gitu. Kayak misalnya masak pare deh. Nah, pare itu kan kalau orang-orang juga diremas air garam ya, katanya buat ngilangin pahitnya. Nah, kalau aku justru enggak. Karena menurut aku kalau misalnya langsung dimasak kayak gitu, terus ada rasa pahit-pahitnya yang asli dari parenya, itu tuh malahan lebih enak kalau menurut aku ya. Kecuali kalau aku masak pucuk daun pepaya atau kembang pepaya. Nah, kalau pucuk daun pepaya atau kembang pepaya itu baru aku biasanya diremas-remas air garam dulu, Bun. Oh iya, aku tuh pernah ya dapat tips, katanya kalau misal mau menghilangkan pahit dari daun pepaya untuk dimasak, itu harus direbus gitu dulu daun pepayanya pakai tanah yang khusus dari Jawa gitu. Aku nggak tahu ya, tanahnya tuh kayak warna keabu-abuan yang katanya itu beda sama tanah di Kalimantan. Tapi setelah aku coba ternyata beneran hilang sama sekali, pahitnya nggak ada. Lah, jadi jatuhnya bukan kayak masak daun pepaya nggak sih? Jadi kayak masak daun ubi, nggak ada rasa pahit sama sekali. Ya jadi tergantung selera sih ya. Oke, ini sayur aku udah mateng, Bun. Makasih udah nonton. Annyeong.